Masa-masa pandemi ini juga ada sesuatu yang berkembang gitu ya, kalau dikatakan meningkat atau apa saya nggak berani, tapi Betul. ada pengembangan lah, pengembangan budidaya di bidang pertanian. Oke, saya pendeta. Saya kalau istilahnya itu saya pengangon ya, pengangon umat, gembala umat gitu ya. Saya ingin umat yang saya gembalakan khususnya di Desa Blimbing Sari itu ya pada masa-masa pandemi ini juga ada sesuatu yang berkembang gitu ya, kalau dikatakan meningkat atau apa saya nggak berani, tapi Betul. ada pengembangan lah, pengembangan budidaya di bidang pertanian. Karena lahan-lahan di daerah di Desa Blimbing Sari itu ya masih lumayan ada di sela-sela coklat, di sela-sela kelapa saya lihat. Bahkan ada juga yang sebetulnya juga boleh dikatakan kosong. Karena kalau ditanami keladi biasa yang berumbi itu, nah itu dicari sama landak, ya kan? Tak bisa. Lalu kalau coklatnya juga bisa dicari dengan tupai atau kalau pisangnya monyet. Nah, jadi sekarang gimana kita mikir gimana supaya ada tanaman yang nggak disukai ke tiga binatang itu. Jadi tertarik jadi saya dengan talas beneng ini karena saya ikuti itu umbinya itu kan ke atas, Iya. bukannya ke bawah. Umbinya itu sendiri kalau dikupas itu bikin gatal ya. Iya. Saya pikir landak nggak mau gatal, monyet juga nggak mau gatal, dia akan makan daunnya. Dan saya pelajari talas beneng ini ternyata mudah perawatannya dan minim minim hama. Jadi nyaris ini petani malas saja bisa sebetulnya yang melakukan ini. Yang penting tanahnya cocok, artinya lahannya ya lumayan gembur, subur dan ada air ya, cukup air. Begitu yang saya pelajari di YouTube sehingga saya penasaran lah, saya datang ke sini ketemu Pak Andre, ketemu Pak Budi. Jadi ya sama dengan di YouTube, puji Tuhan sama gitu ya. Iya betul, kita harus tahu kalau kita serius ingin berhasil. Menurut saya apa yang disampaikan oleh teman-teman dari portal Bali ini sangat bagus. Kita harus mau belajar bahkan masuk ke dalam sistem. Apa-apa yang tidak tersistem itu nanti ndak akan berhasil. Kalau mau maju sendiri ya, kalau untung bisa untung banget, tapi kalau celaka banget juga gitu ya. Nah, kita tidak bisa menggaransi pasar misalnya. Ya, kita punya produk barangkali kita sendiri, tetapi mau jual kemana itu kan persoalan. Tetapi kalau kita tahu sistem, kita masuk ke dalam sistem, saya pikir itu yang terbaik. Karena itu saya datang ke portal Bali ini. Jadi mau ketemu dengan Pak Andre supaya tahu bagaimana sistem. Kalau kita tidak ikut sistem, saya jamin deh kita akan kebingungan seperti orang berjalan tanpa tahu tujuan ya, tanpa tahu arah. Jadi kita kemana-mana muter-muter, akhirnya ya kita gagal di tengah jalan gitu. Tapi kalau masuk sistem kan kita dikasih tahu road mapnya ya. Jadi kita tahu kemana arahnya. Itu harapan saya, sehingga ya dengan demikian kalau teman-teman lain yang mau join ya, mari kita bersama-sama supaya kita bisa bersama-sama memajukan petani, memajukan Bali. Mari kita maju bersama.